Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Denisa Dewi Sulaiman. Saya adalah mahasiswi tingkat 2 di Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya dari kelas 2I Manajemen Pemasaran dengan NPM 121020683. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi yaitu Human Capital. Bagi kalian yang penasaran dengan apa itu human capital, kalian langsung aja tonton video berikut. Masuk ke materi kali ini yaitu human capital atau modal manusia. Nah, pasti kalian penasaran kan apa itu human capital? Jadi, arti dan pentingnya human capital yaitu istilah human capital pertama ditemukan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, dan sumber daya, melainkan pada kompetisi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh si pegawai. Nah, jadi di sini ada ciri-ciri yang mendefinisikan human capital. Yang pertama ada karakteristik, sifat yang dibawa pada pekerjaan. Misalnya inteligensi, energi, sifat positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua ada kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Nah, di sini juga ada yang ketiga yaitu motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuannya. Selanjutnya di sini ada peranan human capital. Peranan human capital yaitu sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama, aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut finansial kapital. Yang kedua, aset fisik terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga, aset tak terwujud yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Nah, apakah itu hubungan kompetisi karyawan dengan human capital? Dalam meningkatkan kompetisi karyawan, tantangan utama yang harus diperlihatkan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu ada 5B. Nah, 5B-nya yaitu yang pertama, buy, membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build, membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, borrow, meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, bounce, melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang kelima, build, meningkat. Meningkat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Selanjutnya ada transformasi peran divisi SDM, yaitu ada 4. Yang pertama, strategi partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajemen lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, administrasi efek, membantu tercapainya efisiensi administrasi dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga, Development Champion, Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang bersamaan berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, ada Change Agent, Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik.
Nah, selanjutnya di sini ada tingkatan kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, yang kedua ada fungsional level, yang ketiga ada strategi level. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Oke, selanjutnya di sini ada langkah perusahaan mengubah pola pikir. Yang pertama, seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM? Yang kedua, bagaimana tingkat Return of Investment (ROI) atas investasi tersebut? Yang ketiga, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapat ROI yang lebih baik? Selanjutnya di sini ada identifikasi human capital. Ada dua, yaitu dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan setiap alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Nah, yang terakhir ada keberhasilan perusahaan. Yang pertama ada commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misalnya kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Yang kedua, reference skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Dan yang terakhir ada property skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan merek. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai materi human capital. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa nonton video-video sebelumnya dan video-video yang akan datang. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.